Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Baiklah, hari ini kita melanjutkan bahasan kita minggu yang lalu, yaitu tentang unsur kebahasaan teks cerita pendek. Kalau kemarin kita membahas unsur-unsur teksnya ya, ini kebahasaannya, strukturnya kemarin. Ini kebahasaan teks cerita pendek. Apa saja? Unsur kebahasaan teks cerpen ada 3, anak-anak. 1. Menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Dan yang ketiga, menggunakan majas. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan, akan Ibu jelaskan satu persatu, Ibu uraikan satu persatu apa sih? 1, yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca merasakan apa yang digambarkan. Contohnya, kalimat deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan latar dan penggambaran tokoh. Jadi, dengan kalimat ini kita akan mendapatkan gambaran tentang si tokoh dan latar. Contoh yang menggunakan tokoh ya, wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Nah, berarti ini memperlihatkan atau menggambarkan tentang si tokoh ya. Wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia berwudhu. Yang kedua, contohnya untuk yang menggambarkan latar, Halia menunjukkan pemandangan sekitar desanya yang indah. Artinya dia menunjukkan, menggambarkan tentang desa yang indah. Desa yang indah itu adalah latar. Nah, jadi mudah-mudahan kalian memahami ya anak-anak ya. Yang kedua, menggunakan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif itu penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Nah, contoh. Wah, betapa terharunya aku saat menghafal Al-Quran dengan cepat. Ya, ini dengan rasa bangga, dengan rasa senang ya. Yang kedua, menyebalkan sekali, seharusnya aku tidak mendapatkan nilai 0 jika semalam aku belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah marah, kesal ya. Jadi menggambarkan keadaan seperti itu yang diungkapkan melalui kalimat ekspresif, marah dan kesalnya, kecewanya ya. Yang ketiga, menggunakan majas. Kebahasaan yang ketiga. Majas itu banyak anak-anakku ya. Pertama, satu adalah majas repetisi. Majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Contohnya, setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat aku selalu terbayang wajah ibuku yang sejuk. Ini menunjukkan adalah menggunakan majas repetisi ya, berulang-ulang setiap. Yang kedua, eufemisme, majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, di lampu merah kita bisa menemui tunawisma. Tunawisma itu adalah orang-orang yang tidak punya rumah atau sering disebut gelandangan. Kalau kita menggunakan kata gelandangan itu kayaknya nggak sopan ya anak-anak. Jadi sebaiknya kita menggunakan kata tunawisma. Itulah majas eufemisme namanya anak-anak. Menggunakan kata tunawisma untuk menyebutkan gelandangan. Yang ketiga, majas ototes ya. Ototes itu majas yang merendah-rendahkan diri, litotes ya. Majas yang merendah-rendahkan diri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya, padahal bingkisan yang dibawanya itu sangat mahal, mewah ya, bagus ya. Yang ketiga, majas pleonasme. Pleonasme itu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim, keterangan tambahan secara bersamaan dalam satu kalimat. Contohnya, barisan tentara musuh mundur ke belakang mengaku kalah dalam peperangan. Pleonisme itu artinya kata-kata musuh mundur ke belakang ya. Nah, itu menyatakan bahwa bersinonim ya, keterangan tambahannya. Selanjutnya yang kelima itu adalah majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang memberikan makna secara berlebihan. Contohnya,
Kritik pedasnya tak berhenti menusuk-nusuk hatiku. Wow, ini benar-benar ya. Kata menusuk-nusuk hatiku itu adalah sangat berlebihan, ya. Yang selanjutnya 6, smile, majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung. Contohnya, sejak kau berdiam diri di rumah, terus kulitmu menjadi sangat putih seperti dilumuri susu. Kata-kata yang menggunakan kata penghubung di sini ya tidak ada hubungannya antara badannya ya yang putih, kulitnya putih dan dilumuri susu maksudnya ya. Ini adalah membandingkan putihnya susu dengan kulitnya ya, itu anak-anak maksudnya ya. Selanjutnya juga kita akan belajar majas-majas yang lain. Insya Allah hari ini 10 majas dulu yang akan kita pelajari anak-anaknya. Yang ketujuh, itu adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, si jago merah berhasil melalap hampir semua perumahan yang ada di Depok. Kata-kata si jago merah itu melambangkan api, anak-anakku ya. Jadi, menggunakan majas metafora itu adalah majas yang menggunakan perlambangan. Anak-anak boleh mencari majas yang lain yang merupakan perlambangan ya selain dari si jago. Yang kedelapan personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah sebagai manusia atau seolah-olah hidup. Contohnya, pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik, tertiup angin sakit ya. Berbisik-bisik, daun bambu bisa berbisik-bisik. Nah, ini dinyatakan dengan menggunakan benda mati ya. Padahal daun bambu tapi dia bisa berbisik-bisik. Yang berbisik-bisik itu kan manusia. Itulah namanya majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup ya. Yang ke-9, majas ironi. Majas ini majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, dia orang yang sangat tepat waktu, dia hadir saat acara selesai. Nah, ini adalah menyindir. Baiklah anak-anak, demikian saja dulu kajian kita atau bahasan kita hari ini. Terima kasih anak-anak, semoga tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam daring ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.